Hai teman-teman, di video kali ini aku mau jelasin sedikit gimana caranya tahu gaji di Swedia. Mungkin ada yang bertanya-tanya ya, berapa sih gaji buat kerjaan ini atau kerjaan itu di Swedia? Nah, kamu bisa ngeliat itu di website salah satu serikat pekerja di Swedia. Nanti aku tunjukin caranya. Mungkin orang-orang di sini udah banyak yang tahu gimana cara ngeliat gaji ini karena ini penting banget buat tahu berapa gaji di pasaran buat posisi kamu, buat posisi yang misalnya kamu incer atau buat ya kerjaan kamu sekarang. Ini penting banget kenapa? Soalnya kalau kamu misalnya mau ganti kerjaan, kamu lagi interview, kamu akan ditanya ekspektasi gaji dan kamu harus tahu berapa nilai gaji di pasaran. Jadi kamu bisa menyesuaikan itu dengan pengalaman kamu, dengan gaji yang kamu harapkan. Ini juga nggak selalu buat kalau kamu mau apply kerjaan baru. Bisa juga ini dipakai buat salary review. Jadi biasanya di sini ada tiap tahun namanya lönesamtal ya. Jadi kayak salary review. Jadi percakapan antara pegawai dengan misalnya manajernya buat negosiasi gaji buat di tahun berikutnya atau ya efektif sesudah itu. Nah, ini juga kenapa penting banget buat karyawan yang misalnya udah kerja di suatu perusahaan buat selalu ngecek berapa gaji di pasaran buat uh, posisi yang mereka sedang kerjakan. Data ini tuh disediakan oleh, nanti aku tunjukin, Unionen. Nah, Unionen ini adalah salah satu serikat pekerja di Swedia, salah satu yang paling besar karena paling banyak membernya, dan mereka punya data statistik buat gaji dari berbagai macam industri dan berbagai macam posisi. Jadi itu kamu bisa lihat sendiri nanti, kamu bisa cek gaji yang sesuai dengan industri kamu atau sesuai dengan kerjaan kamu. Oh ya, sebelum kita ngebahas tentang berapa gaji di Swedia, aku juga mau bilang kalau data-data yang nanti aku tunjukin ini adalah data untuk gaji orang yang udah berkecimpung atau orang yang udah kerja di suatu industri selama beberapa tahun. Kalau misalnya kamu fresh grad atau kamu baru lulus kuliah atau baru masuk ke suatu industri, itu datanya beda lagi. Datanya itu nanti ada, mereka punya data sendiri, ingångslöner namanya, atau starting salary. Jadi keep in mind kalau ini gajinya, data-data angka-angka ini buat orang yang memang udah kerja di industri selama beberapa tahun atau beberapa saat. Nah, jadi ini websitenya Unionen, unionen.si. Di sini kamu bisa lihat data gaji buat berbagai macam industri dan berbagai macam posisi. Di mana lihatnya itu di bawah ini ada menu bar. Jadi kamu klik menu dan pilih Råd och stöd yang artinya saran dan support. Kalau diklik keluar lagi menu, pilih learn artinya gaji, dan kamu pilih marknadslöner yang artinya gaji pasaran atau gaji di industri. Nah, di sini nanti kamu nyampe di halaman ini, marknadslöner 2020 atau gaji di pasaran tahun 2020. Jadi ini data tahun 2020. Nah, di sini ada pertanyaan, "Vad har du för yrke?" atau pekerjaan kamu apa. Nah, di sini tinggal kamu masukin, misalnya kamu sistem developer. Developer itu utvecklare bahasa Swedianya. Jadi sistem utvecklare, tinggal dipilih. Nah, nanti kamu sampai di sini, di halaman ini. Nah, marknadslön för systemutvecklare. Jadi gaji pasaran buat sistem utvecklare atau sistem developer. Nah, di tahun 2020 itu mereka punya data kalau gaji sistem utvecklare ini antara 33.000 sampai 42.500 kronor buat level yang lebih rendah. Terus di level berikutnya itu antara 38.000 sampai 47.000. Dan di level selanjutnya itu 44.000 sampai 60.000. Rentangnya buat level yang pertama, level yang kedua, sampai level yang ketiga. Di tab yang di kanan ini mereka bilang ini yang bisa mempengaruhi gaji kamu. Di sini berapa tahun kamu udah berpengalaman di industri situ, antara 0 sampai 10 tahun ini bisa dipilih, digeser-geser, atau level pendidikan kamu. Bisa diganti ke bahasa Inggris kalau misalnya bingung, bisa dipilih yang paling sesuai sama kamu. Ini akan mempengaruhi gaji kamu nanti. Perkiraannya mungkin bisa lebih tepat daripada rentang yang besar banget ini. Nah, di sini juga
Mereka ngasih informasi hal-hal yang bisa mempengaruhi gaji kamu secara positif atau negatif. Nah, misalnya yang positif, kamu misalnya punya pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhin di industri. Atau misalnya kamu udah berpengalaman ngerjain tugas-tugas yang bakal nanti jadi job deskripsi kamu. Atau misalnya kamu fleksibel, atau kamu mau berkembang, atau kamu bisa nunjukin kalau hasil kerjaan kamu itu bagus, kamu bisa ngerjain berbagai macam kerjaan, atau misalnya kamu kerjanya itu di industri yang sekarang lagi hot atau lagi dibutuhin banget, itu bisa mempengaruhi gaji kamu secara positif. Nah, hal yang mempengaruhi gaji kamu secara negatif, misalnya kalau professional skill kamu itu nggak terlalu dibutuhin di pasaran, atau misalnya kamu tuh baru di posisi tersebut, atau misalnya kamu nggak punya banyak pengalaman kerja buat satu posisi tersebut, itu bisa mempengaruhi gaji kamu juga. Ini dapat range gaji udah lumayan banget infonya, tapi ini range gajinya kan lumayan besar ya, dari 33.000 kronor sampai 60.000 kronor. Kalau misalnya mau lihat berapa sih kira-kira lebih tepatnya, itu kamu bisa lihat di data yang lebih lengkap di tabel dengan job description dan data buat masing-masing, misalnya umur dan wilayah tempat kamu kerja. Nah, di mana lihatnya itu kamu tinggal scroll ke bawah. Di sini ada masih bahasa Inggris. Di sini ada Union Statistik 2019. Ini datanya masih tahun 2019, belum di-update dengan data tahun 2020. Jadi kamu bisa klik. Nah, di sini ini ada banyak PDF dengan data statistik gaji tahun 2019 di berbagai macam industri. Kamu tinggal liatin satu-satu dan pilih mana industri yang sesuai dengan kamu. Misalnya tadi sistem utveklare itu ada di Information di IT Verksamhet atau di IT. Nah, ini kamu akan masuk ke PDF ini. Ini banyak banget halamannya, lumayan banyak, 6 halaman. Dan kamu bisa lihat macam-macam deskripsi kerjaan buat di tiap halaman. Jadi nanti kamu tinggal baca satu-satu dan pilih yang mana yang paling mendekati kerjaan kamu. Ini semuanya pakai bahasa Swedia, jadi memang agak ribet. Kalau misalnya nggak ngerti, bisa tinggal di copy paste aja, terus mungkin buka di Google Translate. Nah, misalnya kamu udah baca satu-satu per halaman, dan akhirnya misalnya kamu nyampe halaman ini, dan ini kayaknya yang paling mirip dengan dengan yang kamu kerjain. Misalnya, kalau mau lihat artinya misalnya di copy paste aja. Misalnya ini job deskripsi buat yang di halaman ini, itu ngedevelop information systems yang besar, misalnya dengan analisis, desain, programming, atau misalnya kamu sering kerja sebagai project manager dan bertanggung jawab di area seperti sistem atau programming management, atau misalnya kamu kerjaannya merencanakan, mengkoordinasi atau memonitor IT operations dan infrastruktur. Oh, ini mirip banget nih sama yang gue kerjain, atau malah ini sama banget dengan yang gue kerjain. Oh, berarti di halaman ini nih data yang bisa kamu lihat. Nah, gimana lihatnya? Ini di sini ada född yang artinya lahir atau kelahiran. Jadi di sini tahun lahir kamu. Ini older artinya umur. Jadi ini tergantung berapa tahun lahirnya di sini. Antal ini jumlah. Jadi kayaknya ini jumlah respondennya atau jumlah data mereka buat rentang-rentang tahun yang di sini. Dan di sini nih data gajinya. Dan ini tuh terbagi jadi 3 bagian. Ada Stockholm, ada ini semua wilayah, dan ini wilayah yang lain-lain. Jadi Stockholm ini pastinya atau biasanya paling memungkinkan dia gajinya bakal lebih tinggi dari wilayah-wilayah yang lain, karena Stockholm ibu kota Swedia, jadi pasti living cost-nya di sana lebih besar. Nah, di statistik wilayah yang lain ini angkanya rata-rata, tapi ini kayaknya kalau nggak salah ini termasuk Stockholm juga. Jadi rata-ratanya pasti akan ketarik naik karena ada data dari Stockholm. Jadi kalau misalnya kamu mau lihat data yang di wilayah lain yang nggak termasuk Stockholm, itu ada di sini. Di sini ada nilai tengahnya, kamu bisa lihat misalnya kamu lahir tahun 90, kamu bisa lihat di sini, 34.000 mediannya. Ini kan rentang juga ya, ini 90 sampai 94. Kalau kamu mau bandingin dengan misalnya kamu antar 90 sampai 89, di sini itu 40.700. Jadi mungkin kamu bisa kira-kira mungkin gue kalau tahun 90 lahirnya ini gajinya di antara 34.000 sampai 40.700 kronor. Nah, itu tadi cara buat ngelihat gaji di Swedia.
Semoga berguna, dan kalau misalnya kamu suka dengan konten ini dan atau mau lihat konten-konten sejenis ini tentang karir kerja di Swedia, silakan like dan subscribe. Nanti aku akan bikin video-video yang lainnya tentang budaya kerja di Swedia, tentang seperti apa kerja di Swedia. Dan kalau misalnya ada yang mau tahu tentang suatu topik atau pengen ngebahas tentang suatu topik, silahkan komen, nanti aku akan coba bikin videonya.